Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Ya, pemirsa, di tahun 2026, pemerintah Prabowo memprioritaskan ekonomi rakyat, ketahanan pangan, energi, dan penguatan pertahanan negara. Dan untuk melihat bagaimana kebijakan ini dijalankan di tahun 2026, kita sudah terhubung dengan Frans Immanuel Saragi, pengamat komunikasi politik Swarna Dwipa Institute. Halo Bang Frans, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Suaranya kedengaran jelas. Kedengaran jelas. Selamat tahun baru sebelumnya ya Bang ya. Ya, selamat tahun baru juga buat Mbak dan Oke seluruh Bang. teman-teman. Oke baik, terima kasih. Bang, berbicara tahun baru ya, yang ingin saya tanyakan tentunya yang pertama nih Bang, bagaimana tanggapan Bang Frans ini mengenai arah kebijakan pemerintah pada tahun 2026 khususnya setelah ditetapkannya kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal Bang. Silahkan Bang. Baik, terima kasih Mbak. Langsung pertanyaannya berat nih ya. Atau mengenai politik, kalau masih suasana tahun baru ya. Baik, Heeh. eh, pertama kita harus melihat bahwa sosok Pak Prabowo itu seperti apa. Kalau kami memperhatikan dari Swarna Dwipa Institute bahwa Pak Presiden Prabowo itu adalah sosok yang konsisten ya. Hmm. Jadi apa yang telah digariskan oleh beliau itu pasti akan dilaksanakan. Dan pada bulan akhir September yang lalu tahun 2025 kan sudah disahkan ya Ya. APBN dan kerangka-kerangkanya apa saja yang harus dilakukan. Jadi saya merasa bahwa di tahun 2025 ini Pak Prabowo akan konsisten melaksanakan apa yang menjadi programnya selama 5 tahun ya. Jadi tahun Hmm. 2026 ini akan terjadi kesinambungan. Apa yang sudah dilakukan dari tahun 2025 akan dilakukan kembali pada tahun 2026. Dan juga harus kita lihat bahwa uh, kita bisa ambil contoh bahwa Presiden Pak Prabowo ini adalah sosok pemimpin yang taktis ya. Kita Hmm. bisa lihat dari bencana yang terjadi pada tahun lalu, di mana Hmm. beliau langsung menetapkan langkah-langkah strategis dan taktis dan langsung berhadapan langsung dengan rakyat dan mengetahui kejadian yang sebenarnya. Nah, jadi selama pengamatan kami mengikuti jejak rekam dari Pak Prabowo mulai dari konvensi Partai Golkar, Ya. mendirikan Partai Gerindra, dan juga sampai menjadi presiden saat ini, apa yang dicanangkan beliau itu pasti akan dilaksanakan. Apalagi Asta Cita yang 8 poin yang dulu dikumandangkan pada saat kampanye beliau, itu sudah mulai kelihatan kan, mulai Oke. dilaksanakan di tahun 2025. Dan itu pasti akan dilaksanakan kembali di tahun 2026. Oke. Demikian, Mbak. Baik. Kalau itu dari sisi ekonomi ya Pak ya, jika melihat dinamika koalisi pemerintahan begitu Bang, seperti apa kalkulasi politik ke depan menurut pengamatan Abang? Baik, terima kasih. Kalau kami melihat bahwa banyak orang beranggapan ya, banyak orang beranggapan tahun 2026 ini, ya tahun yang baru ini akan biasa-biasa saja. Biasanya dua Ya. tahun menjelang Pilpres baru akan terlihat gejolak ataupun dinamika yang tinggi. Tapi kami berpendapat bahwa tahun 2026 ini justru akan semakin dinamis ya. Dinamis Hmm. dalam artian kita akan melihat banyak pergerakan-pergerakan. Tetapi khusus untuk koalisi pemerintah, saya melihatnya tetap akan solid karena disinilah kehebatan dari pada sosok Pak Prabowo, Ya. di mana kita lihat dari koalisi yang dia pimpin sampai dengan saat ini tidak terdapat gejolak yang cukup merumitkan, tapi justru Ya. dia mampu merangkul mitra-mitra koalisinya. Kemampuan komunikasi politik Pak Prabowo ini sudah sangat mumpuni bagi kami ya, bagi kami. Hmm. Tetapi yang harus diwaspadai adalah eh, kelompok-kelompok yang mungkin berbeda pendapat dengan pemerintah. Tetapi itu wajar saja dalam sebuah iklim demokrasi. Dan sebenarnya kelompok-kelompok yang berbeda pendapat ini sebenarnya akan memperkaya pemerintahan itu sendiri karena sebagai koreksi juga kalau Hmm. misalkan ada yang perlu diubah atau bagaimana. Dan Pak Prabowo adalah sosok yang mau mendengar, menurut kami. Itu bisa kelihatan kok, kelihatan dari apa yang telah dilakukan beliau selama 2025 kemarin, bahwa ada dinamika politik yang dia serap
apa yang menjadi aspirasi masyarakat dan juga apa yang menjadi aspirasi yang tidak berada di pemerintahan. Jadi cukup demokrasi sebenarnya Pak Prabowo ini. Demikian. Oke. Dan Jadi sebenarnya koalisi ada partai. Ya. Oke, jadi koalisinya sudah cukup solid dan sudah tergambar di 2025. Apakah itu semacam strategi politik ya Bang ya? Atau mungkin bisa diperjelas lagi strategi politik apa yang mungkin Abang bisa prediksi akan dijalankan pemerintahan Prabowo Gibran di tahun 2026, terutama dalam mengawal program-program prioritas seperti ketahanan pangan, energi, dan pembangunan desa. Apalagi program-program Pak Prabowo ini kan banyak ya, MBG, sekolah rakyat, dan lain sebagainya gitu Bang. Hampir mirip dengan apa yang saya sebutkan sebelumnya, Mbak. Karena melihat Pak Prabowo sekarang itu tidak bisa saat ini saja. Tapi kita harus melihat perjalanan beliau. Beliau ini menurut kami telah memiliki grand strategi. Mungkin banyak yang tidak memahami karena baru mengenal beliau pada saat ini saja. Tapi kalau kita merunut ke belakang, bagaimana beliau pada saat konvensi Partai Golkar untuk capres dulu sampai dengan maju sebagai calon wakil presiden bersama Ibu Megawati, maju sebagai capres di 2009, 2014, 2019, 2024. Grand strateginya ada gitu loh. Dan ini dia akan wujudkan di masa pemerintahannya ini. Apalagi beliau ini kan mengenyam pendidikan yang berbeda dengan masyarakat kebanyakan. Dia berasal dari keluarga yang kaya ilmu, kaya bacaan. Ayahnya seorang pegawan ekonomi. Jadi politik yang ada pada diri beliau itu sudah tertanam dari masa kecil. Dan dia adalah sosok yang mau merangkul. Jadi kita bisa lihat dari koalisi. Kan beliau ingin itu, menerapkan politik yang merangkul semua orang. Ya. Dengan tujuan sebenarnya adalah agar cita-cita nasional itu bisa tercapai. Nah, itu sudah dilakukan. Bahkan kepada pihak-pihak yang tidak ada di dalam pemerintahan, beliau juga berusaha untuk berkunjung kan. Bagaimana kita lihat beliau sangat terbuka terhadap mereka-mereka yang tidak ada di pemerintahan. Jadi asta-cita yang dicanangkan beliau ini sebenarnya nilai luhur ya, kalau menurut kami dari Swana Dwipa Institute. Begitu. Oke, baik. Terkait asta cita tadi, Bang, mungkin terakhir ya, Bang, apa harapan atau mungkin himbauan Abang terkait implementasi program asta cita di tahun 2026 agar manfaatnya bisa benar-benar dirasakan sama masyarakat, Bang? Baik, terima kasih, Mbak. Nah, kalau kita perhatikan kan asta cita ini nilai 8 yang ada di dalam asta cita itu semuanya bagus ya. Dan boleh dikatakan sepanjang perjalanan Republik ini banyak program-program yang bagus tapi tidak terlaksana dengan baik. Harapan kami asta cita ini di tahun 2026 ini dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik itu EBG ataupun hilirisasi, dan juga program-program lain berhubungan dengan pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, dan lain-lain. Tetapi apapun program itu, yang paling penting adalah pengawasannya. Apakah pengawasan itu dilakukan dengan baik dan orang-orang yang dipilih untuk mengawasi itu adalah orang-orang yang tepat. Nah, kami menyarankan kepada Pak Prabowo, pemerintahan pada saat ini, Swana Dwipa Institute menyarankan agar program-program yang dicanangkan oleh Pak Prabowo Gibran sebaiknya memilih orang-orang mereka sendiri supaya program-program itu dapat terlaksana dengan baik dan benar. Pilihlah orang-orang yang memahami jalan pikiran Pak Prabowo. Karena kalau mereka yang memahami dan mengerti arah tujuannya, pasti akan tercapai. Dan pengawasan yang tepat. Kita bisa lihat gerakan Pak Prabowo ini sungguh luar biasa ya, sangat cepat. Politik luar negerinya juga luar biasa. Komunikasi politik luar negeri kita bisa lihat. Bahkan dari kecil beliau mungkin sudah sering bertemu tokoh besar gitu ya. Jadi sangat terbiasa dengan pergaulan internasional. Di dalam negeri kita bisa lihat bagaimana beliau datang langsung mengunjungi daerah-daerah dan apa yang harus dilakukan di sana. Itu merupakan bukti bahwa speed yang digunakan Pak Prabowo di 2025 kemarin sudah sangat cepat. Tetapi mungkin ada beberapa kendala di daerah.
ataupun di Ya. tempat-tempat yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu Pak Prabowo harus berani langsung menetapkan dan memilih orang-orang yang mengerti jalan pemikiran Pak Prabowo. Oke, Demikian menurut baik. kami, Pak. Jadi jangan salah pilih orang ya, Pak ya. Oke, baik Bang Frans, terima kasih atas pandangannya yang memberi gambaran mengenai arah kebijakan dan dinamika politik di tahun 2026. Terima kasih Bang Frans, selamat malam. Dan tentunya Baik, terima semoga kasih. evaluasi ya, tentunya pemirsa, semoga evaluasi dan masukan yang muncul dapat menjadi dorongan bagi pemerintah dalam memastikan setiap program berjalan efektif untuk masyarakat di tahun 2026 ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah di Berita Nasional Malam karena masih ada informasi menarik lainnya usai jeda. Berita Nasional Malam segera kembali.